Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik-baik dan terus semangat berpengharapan kepada Tuhan. Saudara, sebelum kita melanjutkan segala aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, mengubah, menuntun, dan memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan hal-hal baik yang berkenan kepada Tuhan. Marilah kita mengangkatkan pujian syukur kepada-Nya, kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan, untuk hari yang baru, dan kami percaya hari ini pun berkat-Mu akan selalu baru dalam hidup kami. Tuhan, kami mau di dalam hari-hari kami Tuhan selalu menuntun kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan hal-hal baik yang berkenan kepadamu. Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, dan firman-Mu menjadi terang, kekuatan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Rabu 28 Juni 2023, tertulis dalam kitab Amsal 15 ayat 26. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Marbias-bias do rohani jahuba, mida sakap-sakap akan roa, alai pitado di jolona akapakatayon sian holong ne roha. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Setiap manusia punya rencana atas hidupnya. Setiap orang pasti bercita-cita atau merencanakan yang baik yang terjadi atas hidupnya. Dan sering sekali di dalam merancang kerancangan baik itu, dalam arti untuk mencapai satu tujuan baik, banyak orang melakukan apa saja tanpa disadari mungkin yang diperbuat itu sudah melakukan suatu kesalahan. Rancangan baik dan eksekusi baik pasti akan menghasilkan buah yang baik. Tetapi sebaliknya, sekalipun eksekusinya baik, tetapi jika rancangan itu bukan rancangan yang baik, maka hasilnya menjadi buruk. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kita merancangkan sesuatu di dalam kehidupan kita? Tentu sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, setiap kita merancangkan yang baik. Dan di dalam perencanaan kita, kita menghadirkan Allah di dalamnya. Karena orang percaya, apa yang dikerjakan di luar dari Tuhan, itu tidak akan berhasil dan berbuah dengan baik. Tetapi sebaliknya, hal-hal buruklah yang akan dituai dari setiap perencanaan atau pekerjaan di luar Tuhan. Dalam Amsal 16 ayat 9 dikatakan, hati manusia merencanakan jalannya, tetapi Tuhan yang menentukan langkah-langkahnya. Sebesar apapun rencana kita, bagaimanapun cara kita merencanakan, jika kita melakukannya di luar Tuhan, maka kita sering sekali mengalami kekecewaan. Atau sebaliknya, sekalipun kita sudah merancangkannya, mempersiapkannya dengan baik, jika kita melakukannya di dalam Tuhan tetapi masih gagal, kita tidak akan kecewa. Karena kita tahu rencana Tuhan, rancangan Tuhan jauh lebih baik. Dia adalah Allah yang memiliki kehidupan kita, yang memiliki kuasa untuk mengatur setiap gerak langkah kita. Oleh karena itu, marilah kita mengandalkan Tuhan senantiasa,
mengikuti kehendak-Nya, dan menerima arah kemana yang ditujukan Tuhan kepada kehidupan kita. Saudara, semua rancangan baik telah disiapkan Tuhan sejak semula pun. Semua sudah sangat baik. Oleh karena itu, apalagi yang perlu kita khawatirkan? Sering sekali hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita membuat kita sangat khawatir. Bukankah kita diajarkan untuk tidak khawatir atas hidup ini? Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, maka berat, sulit, hal-hal yang tidak kita mengerti terjadi dalam hidup ini, itu tidak membuat kita kalah, tidak membuat kita kecewa, tetapi kita tetap percaya dan terus teguh berharap kepadanya, bahwasanya Tuhan akan selalu menolong, karena kita ada di dalam rancangan baik Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan ya. Jangan pernah merancangkan kejahatan, jangan pernah merancangkan hal-hal buruk di dalam kehidupanmu, karena itu tidak berkenan kepada Tuhan dan Tuhan sangat benci itu. Tetapi sebaliknya, marilah kita merancangkan yang baik, mendoakannya kepada Tuhan, agar Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk dapat mewujudkan hal-hal baik yang kita rencanakan di dalam kehidupan itu. Percayalah, hal baik yang kita tanam, maka kita akan menuai kebaikan. Hal-hal baik yang kita rancangkan, jika Tuhan berkenan dan menolong kita di dalam penyerahan kepadanya, percayalah, Dia akan menolong kita. Oleh karena itu, marilah kita tidak pernah mengandalkan kekuatan kita ya. Tidak pernah mengandalkan kekuatan apa yang kita miliki. Karena apa yang kita miliki di bumi ini, itu hanya sebentar saja. Sesekali, sesewaktu, itu bisa saja lenyap daripada kita. Bahkan hidup kita sendiri pun seperti uap air yang sebentar terlihat, lalu sebentar kemudian sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita selalu percaya kepada Tuhan dan meletakkan seluruh rencana kehidupan kita ke dalam tangan pengasihan-Nya. Biarlah Tuhan yang mengatur, yang merancangkan yang baik dalam hidup kita menurut kehendak-Nya saja. Sehingga kita dimampukan melakukan hal-hal baik yang berkenan kepada Tuhan. Kita boleh berencana, tetapi biarlah Tuhan ada di dalamnya. Dan percayalah, di dalam rencana bersama Tuhan, semua kebaikan akan mengikuti kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang selalu menguatkan, menghibur, dan mengajar kami untuk menjadi lebih baik di hadapan-Mu. Hari ini Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami untuk tetap hidup di dalam jalan kebenaran Tuhan, merancangkan hal-hal baik yang berkenan kepadamu. Dan biarlah di dalam setiap rencana baik kami tetap mengandalkan Tuhan dan menghadirkan Tuhan di dalam segala pekerjaan kami. Tuhan, apapun yang kami rencanakan, kiranya Tuhan menolong kami. Berkati kami dalam setiap pekerjaan hari ini. Biarlah di dalam setiap pekerjaan kami dapat melakukan dengan baik di dalam tanggung jawab, dan setiap pekerjaan kami berbuah, dan kami boleh menikmati buah baik dari setiap pekerjaan kami. Berkati seluruh keluarga kami, orang yang kami kasihi, orang tua, anak-anak, maupun orang-orang yang menyayangi kami, biarlah Tuhan selalu menyertai. Berkati mereka di dalam segala kehidupannya. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul, yang berjuang, yang sedang berharap untuk sembuh dari sakit penyakitnya. Kiranya Tuhan menolong mereka, berikan kekuatan, berikan kesembuhan. Kami percaya segala sesuatu yang baik ada di dalam Tuhan, dan biarlah kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu.
Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.